Penganiayaan anak di daycare menjadi bukti tempat penitipan yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak justru berujung dengan kekerasan. Bagaimana kronologis kejadian dan dilema orang tua bekerja yang harus menitipkan buah hatinya di tempat penitipan anak atau daycare? Bergabung siang hari ini Komisioner KPAI Dian Sasmita. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang Mbak Tiffany. Dan kami masih juga coba untuk menghubungi pihak kuasa hukum atau pengacara dari keluarga korban yaitu Leon Maulana, namun sampai dengan sekarang belum mengangkat atau bergabung dengan diskusi kita. Saya akan ke Mbak Dian terlebih dahulu. Mbak Dian dari KPAI, bagaimana memastikan bahwa pelaku atau tersangka tempat pemilik penitipan anak tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dan mendampingi dalam proses hukum bagi keluarga korban? Iya, terkait dengan penegakan hukum, kami pastinya akan berkoordinasi ya dengan kepolisian dan memastikan bahwa proses ini bukti-buktinya lengkap, kemudian potensi-potensi ada hambatan keadilan itu supaya tidak terjadi. Jadi ya penanganannya sesuai proses hukum yang sesuai undang-undang saja deh. Kemudian dilakukan dengan cepat dan transparan karena ini juga menjadi perhatian masyarakat ya. Karena kan daycare ini menjadi kebutuhan banyak orang, para orang tua yang bekerja. Jadi dengan penegakan hukum yang serius untuk kasus ini tentunya menambah lebih sebagai orang tua ini jadi lebih ayem. Oh ternyata kalau ada pelaku kekerasan terhadap anak saya bisa ditindak seperti itu. Hukum berjalan juga untuk para pelaku kekerasan anak-anak balita ini. Oke, daycare menjadi kebutuhan tadi Mbak Dian sampaikan, khususnya bagi orang tua, ibu, ayah yang bekerja, selain tentunya juga mengandalkan jasa asisten rumah tangga atau pengasuh di rumah. Tapi daycare menjadi pilihan bagi banyak orang tua bekerja di sana. Nah, sehingga kondisi yang seperti ada di Depok ini dan juga ada yang sebelum-sebelumnya di tempat daycare itu menjadi dilema bagi para orang tua. Nah, bagaimana kemudian memastikan dan membuat perasaan yang aman dan nyaman bahwa orang tua aman menitipkan anak-anak mereka di daycare? Perlu regulasi yang seperti apa, pengawasan yang seperti apa? Iya, sepakat sekali harus ada regulasi dan kebijakan yang jelas terkait ini. Tidak hanya pemerintah tidak hanya mengurusi soal pendirian daycare ini di bawah PAUD, pendidikan anak usia dini, namun juga perlu ada tata kelola yang jelas. Bagaimana memastikan atau pengawasannya supaya daycare ini berjalan tapi tidak kemudian mengabaikan hak-hak anak. Salah satunya malah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Ini kan menjadi kebutuhan bersama. Untuk itu pemerintah harus mulai mereview lagi peraturan dan kebijakan yang ada ini apakah sudah sesuai. Tidak hanya mengecek fasilitas, tapi juga bagaimana kapasitas atau SDM-nya ini. Mereka mendapatkan pelatihan apa saja secara berkala, kemudian juga perlu ditinjau juga apakah para pekerja di daycare ini juga mendapatkan dukungan untuk peningkatan kapasitas keterampilan mereka dalam mengasuh, pengetahuan mereka tentang hak anak, bahkan terkait dengan fasilitas self-care mereka sebagai pekerja. Kita tahu semua beban tiap orang itu berbeda-beda. Kemampuan tiap orang, kemampuan mental mereka juga berbeda-beda. Untuk itu perlu juga diberikan fasilitas dukungan kepada para pekerja di daycare ya, untuk bagaimana supaya bisa mengelola emosi mereka, sehingga ketika mereka berhadapan dengan anak, mereka bisa meminimalkan praktek-praktek yang punya potensi mencederai anak, misalnya membentak, memukul, dan lain-lain. Oke, baik. Kalau tadi menyangkut dengan kebutuhan, artinya begini, kebutuhan bagi orang tua yang bekerja sehingga daycare atau tempat penitipan anak ini menjadi quote-unquote bisnis di Indonesia. Banyak sekali kita temukan daycare tempat penitipan anak, khususnya mungkin di lingkungan perkantoran ya, yang lebih ramai lah begitu, atau mungkin yang dekat dengan sarana transportasi gitu, sehingga akan lebih memudahkan mobilisasinya. Nah, artinya begini Mbak Dia, mengapa mungkin selama ini tidak terlalu banyak dipikirkan
terkait dengan regulasi, kemudian akreditasi yang yang diawasi terhadap bisnis-bisnis daycare yang ada di Indonesia ini? Iya, jadi ketika kita negara lemah dalam proses pengawasannya, maka yang akan menjadi korban itu pasti selalu anak, bukan orang dewasa. Tapi korban yang paling terdampak anak. Anak kan kemampuannya sangat terbatas, apalagi anak-anak yang berada di daycare kan. Mereka anak-anak yang masih kecil-kecil sekali. Untuk itu perlu sekali kita dorong bersama pemerintah kembali yuk mereview kebijakannya seperti apa. Akreditasi salah satunya, tapi tidak hanya berbatas pada dokumen-dokumen saja, tapi juga bagaimana memastikan kebijakan itu berjalan. Kemudian memastikan juga pengawasan secara berkala, ini penting sekali. Daycare ini saya sepakat menjadi bisnis yang menggiurkan ya, tapi dalam prinsip-prinsip hak anak, kepentingan bisnis itu tidak boleh mengalahkan hak-hak anak. Betul. Jadi yang perlu diutamakan adalah bagaimana memastikan anak-anak kita aman, nyaman ketika berada di lembaga pengasuhan di luar rumah. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya kepada pemerintah, menghasilkan regulasi dan kebijakan yang benar-benar melindungi anak-anak kita. Oke, banyak kita temukan terlepas dari kasus daycare, tempat penitipan anak, di ruang publik pun belum tentu menjadi tempat yang aman sesungguhnya bagi anak-anak. Nah, mengapa KPAI melihat ini? Ruang publik sekalipun yang harusnya bisa diawasi oleh banyak mata, ya kan, banyak telinga, banyak mulut, tapi belum menjadi tempat yang aman. Ya, jadi memang ya kita miris ya, anak-anak kita dapat terpapar atau menjadi korban kekerasan di mana saja, di ruang publik yang banyak orang. Yang pertama adalah kita sebagai masyarakat perlu paham bahwa anak ini bukan aset, bukan properti orang tua. Jadi ketika kita melihat ada orang tua atau ada pengasuh melakukan kekerasan kepada anak, kita jangan segan-segan untuk menegur. Jangan segan-segan untuk menghentikan kekerasan itu. Jangan kemudian beralasan, aduh ini tabu, ini urusan domestik keluarga sana, saya nggak mau ikut campur. Jangan. Hari ini saya mengikuti sidang anak, melihat sendiri bagaimana anak mengalami kekerasan dari orang tua dan tetangga sekitar hanya diam saja, kemudian dampaknya luar biasa terhadap tumbuh kembang anak. Nah, di satu sisi kita tidak boleh abai, tapi juga pemerintah perlu banyak sekali melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan itu sendiri. Kembali lagi, kekerasan namanya kekerasan ya kekerasan, tidak ada toleransi, itu harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan itu akan berulang terus. Kita harus potong rantai pengulangannya. Nah, edukasi ini tidak sebatas pengertian kekerasan, tapi juga perlu disebarkan informasi pusat-pusat layanan mana saja yang bisa diakses masyarakat dengan gratis, dengan cepat, dengan aman ketika mereka melihat kekerasan atau mengalami kekerasan. Kami sangat mengapresiasi anak korban daycare ini yang berani untuk melapor, berani untuk memperjuangkan hak anaknya. Ini perlu diapresiasi. Oke, baik. Tentunya kita tidak menyamaratakan semua tempat penitipan anak. Ini hanya segelintir dari banyak tempat penitipan anak yang memang sebenarnya care, tapi ada juga yang tidak care. Mbak Dian juga sudah bergabung di diskusi kita. Ada kuasa hukum dari keluarga korban, ada Leon Maulana. Selamat siang, Pak Leon. Pak Leon, boleh di-unmute audionya? Saya belum bisa mendengar suaranya. Ya, selamat siang Mbak. Selamat baik. siang Mbak Dian. Terdengar jelas di sini. Pak Leon, tadi saya sudah sedikit banyak berbincang mengenai mengapa paling tidak tempat penitipan yang harusnya aman tidak aman bagi anak. Terkait dengan apa yang dialami oleh klien Anda, dari mana atau kapan dan juga bagaimana klien Anda mengetahui bahwa anak yang berusia 2 tahun itu mengalami dugaan penyiksaan atau kekerasan? Jadi memang Mbak, pada tanggal 24 Juli 2024, guru yang ada di sekolah daycare tersebut menghubungi klien kami dan kemudian mendatangi rumah klien kami, menyampaikan bahwa anaknya menjadi korban dari penganiayaan Mbak, seperti itu. Dan kemudian
Setelah menerima informasi tersebut, klien kami coba menggali bukti, mencari fakta, menanyakan kepada guru-guru lainnya, dan kemudian akhirnya mendapatkan bukti rekaman CCTV yang mana pada tanggal 10 Juni 2024 anak yang bersangkutan mengalami penganiayaan fisik berupa kekerasan sebagaimana yang dapat dilihat di video rekaman CCTV, Mbak, seperti itu. Oke, apa respons dari orang tua atau klien Anda ketika ada salah satu guru yang melaporkan? Artinya, apakah guru tersebut melihat langsung, kemudian merespons dugaan kekerasan itu terhadap pelaku dengan cara menegur atau bagaimana? Jadi sebelumnya guru ini sebenarnya curiga, Mbak, berawal dari dugaan kenapa anak kecil ini setiap bertemu dengan si pelaku, sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, dan sudah ditahan juga. Setiap bertemu dia selalu histeris dan bahkan ketakutan. Oleh sebab itu kemudian guru mencari tahu dan akhirnya ditemukanlah bukti CCTV tersebut. Nah, setelah orang tua atau klien kami mengetahui hal tersebut, diberitahukan karena klien kami bukan orang yang mengerti hukum dan dia bingung juga harus melakukan hal apa, maka sebagai preventif pada tanggal 29 Juli 2024, klien kami melaporkan kepada Polres Metro Depok, Mbak, seperti itu. Oke, langsung direspons pada saat itu? Atau apa responsnya? Pada saat itu laporan diterima, langsung diadakan juga. Cuman karena ini sifatnya adalah kekerasan terhadap anak, maka pada tanggal 29 pada saat kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami langsung merekomendasikan untuk di tanggal 30-nya kita hadir dan datang ke KPAI untuk meminta perlindungan secara hukum terhadap korban dan orang tua korban, dan juga kami meminta KPAI agar mengawal kasus ini, dan melakukan pengawasan agar kasus ini terbuka secara transparan mungkin dan terhindar dari intervensi pihak manapun, seperti itu. Oke. Pak Leon, pelaku ini adalah memang orang yang menjadi main assistant atau orang yang utama yang mengawasi, mungkin satu anak diawasi oleh satu guru gitu atau satu pengasuh, itu orang yang sama atau bagaimana? Jadi sebenarnya di daycare tersebut kan ada pengasuh dan guru-guru. Memang dia ini selaku owner dari daycare tersebut. Berdasarkan keterangan dari guru pada saat itu, pada saat si pelaku masuk ke dalam ruangan, memang guru yang menjaga itu disuruh masuk ke ruang PAUD untuk memberikan pengajaran kepada anak lainnya. Sehingga posisi di dalam ruangan itu tidak ada pengasuh, seperti itu, Mbak. Hanya beliau sendiri. Oke, kalau tadi kalau saya tidak salah tangkap tanggal 24 kemudian ada jeda waktu ya untuk proses ini. Ketika pertama kali mendapat laporan, orang tua korban apa tindakannya? Bertanyakah kepada pemilik daycare apakah betul ada tindakan tersebut, begini, begitu? Apa jawabannya pada saat itu, mengakui atau tidak? Jadi Mbak, memang orang tua ini kan seperti saya sampaikan, mereka sangat hati-hati, mereka tidak berani salah melangkah, maka mereka sebenarnya tidak ada menghubungi pihak si pelaku tersebut. Akan tetapi apabila kita tarik mundur di tanggal 10 Juni 2024, pada saat anak tersebut mengalami kekerasan, pada saat dijemput pulang di rumah mengganti baju anak tersebut, orang tua melihat ini kok ada luka lebam di bagian punggung dan juga di bagian dada si anak. Kemudian orang tua mengklarifikasi kepada admin resmi dari daycare tersebut. Akan tetapi tanggapannya bahwa anak tersebut tidak ada jatuh, anak tersebut tidak ada hal-hal apapun di sekolah yang menyebabkan anak tersebut luka. Itu tanggapan dari pihak sekolah pada saat itu, Mbak. Seperti itu. Makanya pas di tanggal 4 setelah mengetahui, langsung membuat laporan polisi di tanggal 29. Baik. Pak Leon, tersangka atau pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, diamankan. Tapi tadi dari informasi yang kami terima, pelaku enggan untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Tanggapan dari Anda dan klien? Sebenarnya ini beberapa sudah ada yang menanyakan, Mbak, bagaimana kalau pelaku minta maaf, bagaimana pelaku tidak minta maaf. Tentunya ya, Mbak, ya, kekerasan pada anak itu adalah sebuah tindakan yang sangat keji, tindakan yang sangat kejam, tidak memiliki hati nurani dan bukan tindakan kemanusiaan yang patut dimaafkan sebenarnya. Tapi orang tua menyatakan bahwa kalau memang yang bersangkutan minta maaf, kami akan maafkan, tidak apa-apa. Tetapi prosedur hukum tetap berjalan. Kami mau yang bersangkutan
diberikan sanksi sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, apalagi ada tambahan satu laporan kasus dari rekan kami tadi di lapangan menyampaikan. Terima kasih sebelumnya ada Bapak Leon Maulana, pengacara dari keluarga korban, dan juga Dian Sasmita, Komisioner KPAI sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang.